Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Fezrin. Adik Bu. Marlina. Adik Bu. Novita. Adik Bu. Wira. Adik Bu. Oke, semuanya hadir ya. Hari ini kita belajar tentang akun-akun dalam akuntansi. Ibu mau jelaskan materi dulu. Kalian dengerin Ibu dulu ya. Dalam akuntansi, untuk mempelajarinya pada tahap awal, pertama kita harus mengenal beberapa istilah yang biasa dipakai, yaitu yang pertama kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan seperti cek kontan, uang tunai. Yang kedua, piutang usaha adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga, perlengkapan kantor adalah barang atau bahan pelengkap aktivitas perusahaan yang biasanya berumur pendek yang habis karena pemakaian seperti kertas, pulpen, tinta, dan lain-lain. Yang keempat, peralatan kantor, yaitu alat-alat yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasi jangka panjang seperti meja, kursi, komputer. Yang kelima, kendaraan, yaitu alat transportasi yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasi. Yang ketujuh, bangunan, gedung permanen yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha rutin. Yang kedelapan, tanah, yaitu lahan berupa tanah kosong atau lahan tempat bangunan berdiri yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas rutin. 8 yaitu utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau barang atau jasa kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Yang kesembilan, modal saham adalah kontribusi pemilik pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Yang kesembilan yaitu laba ditahan. Laba ditahan adalah akumulasi laba usaha yang diperoleh perusahaan selama beberapa tahun dari sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Yang ke-10 yaitu dividen. Dividen adalah bagian dari laba usaha perseroan terbatas yang dibagikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai imbalan atas setoran modal pemilik. Dan selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. Yang selanjutnya yaitu biaya. Biaya adalah pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa di mana manfaat dari barang atau jasa tersebut dinikmati dalam waktu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Yang terakhir yaitu beban. Beban adalah pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa yang manfaatnya dinikmati hanya dalam waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi saja. Baik, pada pembelajaran kali ini, Ibu bagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, Novita dan Fezrin. Kelompok kedua, Marlina dan Wira. Sekarang kita pakai model pembelajaran course review hore. Ibu di sini ada 2 kertas, satu kelompok Ibu kasih 1 kertas. Ibu mau kalian buat 9 kotak seperti ini. Ya Bu. Setiap kotak diberi nomor 1 sampai 9 ya. Dimulai ya anak-anak, Ibu tunggu. Udah Bu. Sebentar Bu. Sudah anak? Ya Bu. Dengarkan Ibu ya. Oke, pertanyaan pertama. Tagihan perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lalu disebut. Tulis di kolom yang pertama ya. Sudah anak? Jawaban yang benar? Piutang usaha. Benar, dua-duanya benar. Yang benar dikasih checklist ya dalam kotaknya. Oke, soal nomor 2. Barang atau bahan pelengkap aktivitas perusahaan yang biasanya berumur pendek disebut. Tulis di kolom yang nomor 2.
Sudah anak? Sudah, Bu. Jawabannya? Perlengkapan kantor, Bu. Jawaban yang benar perlengkapan kantor. Yeay. Kelompok 2 benar. Kelompok yang salah dikasih tanda silang ya. Baik, soal nomor 3. Pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa yang manfaatnya dinikmati hanya dalam waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi saja disebut. Tulis jawabannya di kolom nomor 3 ya anak-anak. Sudah anak? Sudah, Bu. Jawaban yang benar adalah Beban, Bu. ya benar. Hore. Oke, pemenangnya adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 anak. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita. Ibu kumpul kertasnya ya. Ibu harap kalian bisa mengulang pembelajaran hari ini di rumah ya anak-anak, supaya kalian makin mengerti. Oke, Bu tinggal ya. Selamat pagi anak-anak.